Video ini khusus buat lo yang udah lama banget ngediemin gue. Silent treatment. Gak kerasa ya udah 3 bulan lebih lo ngediemin gue. Bahkan gue sampai berhenti upload video karena gak ada kejelasan, kepastian, dan interaksi sama sekali dari lo. Sebenarnya gak cuma sekali ini aja sih. Silent treatment yang lo kasih ke gue itu udah berkali-kali. Udah bertahun-tahun, kayak udah mendarah daging di karakter lo, dan jadi pencapaian terbesar di hidup lo. Ya, kalau pencapaian terbesar lo itu berguna untuk orang sekitar lo, gue sangat bangga. Tapi kayaknya kalau pencapaian terbesar lo adalah silent treatment, menurut gue itu kurang baik ya. Udah berapa kali juga gue ngehubungin lo, tapi sama sekali gak ada respon dan itikat baik dari lo. Ya, gue ngerasa gue perlu fokus untuk ngobatin luka gue. Kalau kata Tulus, luka, hilanglah luka biar tentram yang berkuasa. Gue cuma pengen tentram secara pikiran dan kehidupan gue dengan cara gue ke perpustakaan sih salah satunya. Dengan gue ke perpustakaan, gue bisa melihat banyak buku, melihat banyak sebuah interaksi, di mana gue nggak bisa dapat interaksi itu dari lo. Gue juga bisa duduk dengan tenang, gue baca buku di tempat yang begitu hening dan sunyi. Gue fokus dengan ilmu dan pengetahuan sehingga gue merasa sedikit bisa ngobatin luka gue yang sangat dalam ini. Gue suka banget kata-katanya Rico yang ini. Kalau kata dia, ketika cinta hanya dirasakan oleh satu orang, maka cinta tersebut gak akan menjadi cinta, tetapi hanya menjadi harapan. Bener juga sih, kayaknya kalau beneran cinta, kayaknya gak bakalan se-silent treatment ini gak sih? Terus, gue juga nemu kata-kata ini dari si Rico. Apa yang kamu pikirkan itu akan benar-benar terjadi kalau kamu terus mempercayai pikiran tersebut. Jadi, kendalikan diri kamu untuk terus memikirkan hal positif. Tapi, kalau kamu dikendalikan dengan pikiran negatif kamu, maka kehidupan kamu akan ikut terpengaruh. Oleh karena itu, jalani harimu dengan keyakinan positif dan kamu bisa mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Super banget gak sih si Rico? Bener banget sih, kayak silent treatment itu benar-benar membuat perspektif gue tuh jadi ke arah negatif. Ya, gue mencoba untuk mengalihkan perspektif negatif itu untuk bangkit ngobatin luka yang sangat dalam ini ya. Dampak dari silent treatment itu bahaya ya guys, terutama di keluarga inti. Lo saya yakin itu menjalani hubungan yang sama sekali nggak sehat secara interaksi, kejiwaan, juga komunikasi. Sampai kapan sih lo mau diem-dieman? Sampai kapan sih lo mau egois dengan komunikasi yang diam? Gue rasa lebih baik diungkapkan walaupun sakit daripada menahan rasa nggak diungkapin sama sekali. Jauh lebih sakit karena kita nggak dikasih tahu alasannya kenapa. Dan gue benci ketika gue harus menerka-nerka hal yang nggak gue tahu sama sekali. Jujur, senormal-normalnya orang pasti butuh interaksi sih. Jadi mau sampai kapan lo ngediemin gue? Halo guys, nah tadi itu adalah video singkat aku tentang toxic silent treatment ya guys. Nah jadi toxic silent treatment ini tuh lumayan perspektifnya negatif banget di aku. Karena aku hampir gitu ya, bukan hampir sih, memang udah kehilangan percaya diri, kehilangan banget percaya diri untuk nunjukin kemampuan aku, dan sampai aku nutup diri untuk gak mau interaksi sama orang banyak. Juga sering banget kayak ngelamun gitu, karena kan memang ngerasa jadi ikut-ikutan juga gitu untuk kayak interaksi gak penting gitu ya, sampai ke bawah peran gitu ya untuk benar-benar kayaknya gak penting kali interaksi, jadi ikutan gitu. Jadi lumayan perspektifnya negatif ya guys. Nah karena mudorotnya itu banyak banget, perspektif negatifnya tuh lebih banyak gitu ya, jadi lebih baik fokus ke yang positif aja. Nah untuk fokus ke positif itu kan untungnya gitu ya, bumi masih berputar kalau kata Bernadia sih gitu ya guys ya. Nah jadi aku tuh lebih suka ke perpustakaan karena ini simple banget
sesimpel itu karena deket banget sama sekolahnya Ao, itu tinggal 1 menit jalan kaki guys. Jadi sesimpel itu sebagai ibu rumah tangga yang punya anak gitu ya, anak untuk antar jemput sekolah gitu. Kalau ada waktu sih, sesempatnya aja kalau ada waktu ke perpustakaan. Nah, sayangnya aku belum pernah minjem gitu ya, tapi ada beberapa buku yang aku suka. Nah, ini salah satu bukunya ya guys ya, yang tentang bahasa Jepang juga ada, tentang motivasi juga ada, dan banyak lainnya. Sini juga ada cornernya anak-anak juga, ada ada meja, ada kursi, bisa juga ada AC-nya juga gitu ya. Jadi ya agak sedikit nyaman lah, dan suasananya juga hening dan sangat bisa fokus gitu ya untuk baca-baca gitu. Nah, kalau untuk mahasiswa mungkin suka banget ya, termasuk pelajar gitu ya, SD, SMP, SMA sampai mahasiswa. Ya, ini pasti penting banget untuk ke perpustakaan. Nah, nanti kalau misalnya untuk yang mau nanya detailnya, lokasinya di mana, bisa di kolom komentar ya guys ya. Oke, sekian video dari aku. Semoga ada sudut pandang dan perspektif yang lebih positif lagi buat kalian yang menonton. Makasih banyak ya guys ya udah terus support aku. Semoga bisa lebih positif lagi dan bisa bermanfaat untuk orang sekitar, orang banyak. Makasih banyak.